bangsa Mongol. Namanya saja sudah membuat merinding para pelajar sejarah. Mereka bukanlah penakluk biasa. Mereka bagaikan kekuatan alam, menyapu benua, meninggalkan kerajaan-kerajaan yang hancur. Di jantung badai ini berdirilah Kubilai Khan, cucu dari Genghis Khan yang legendaris. Kubilai adalah penguasa dengan ambisi besar dan kemampuan yang lebih besar lagi. Pada akhir abad ke-13, kekuasaannya membentang dari Samudra Pasifik hingga Eropa Timur, kerajaan daratan terluas yang pernah ada. Dari ibu kotanya di Khanbalik, sekarang Beijing, Kubilai mengarahkan pandangannya pada pulau-pulau kaya di Asia Tenggara. Di antaranya, Kerajaan Singhasari di Pulau Jawa. Ia tidak tahu, target yang tampaknya tidak berarti ini akan segera menjadi duri dalam daging kerajaannya yang luas. Kubilai Khan tidak terbiasa dengan perlawanan. Ia terbiasa dengan kerajaan-kerajaan yang runtuh di hadapan pasukannya. Para penguasa tunduk pada kekuasaannya. Jadi, ketika ia mengirim utusan untuk meminta upeti dari Raja Jawa, Kertanegara, ia mengharapkan ketundukan. Ia mengharapkan penghormatan yang sama seperti yang ia terima dari para penguasa Korea, Persia, dan Rusia. Ia akan mendapat kejutan besar. Bayangkan pemandangan ini. Utusan Mongol berdiri di tengah-tengah istana Jawa. Ia telah menempuh perjalanan ribuan mil, membawa pesan dari Khan Agung sendiri. Udara berderak tegang. Istana Jawa, yang penuh warna dan suara, terdiam saat utusan itu berbicara. Ia menyampaikan permintaan upeti dari Kubilai. Permintaan yang dibungkus dengan bahasa diplomasi, tetapi membawa ancaman kekuatan yang tidak salah lagi. Raja Jawa, Kertanegara, mendengarkan dengan saksama, wajahnya tak terbaca. Ini adalah momen penting, benturan budaya, ujian kemauan antara seorang kaisar yang perkasa dan seorang raja yang bangga. Aku tidak akan tunduk pada kaisar asing manapun, bahkan Kubilai Khan yang agung sekalipun. Kertanegara bukanlah lawan yang mudah. Ia adalah seorang penguasa yang kuat, seorang yang sangat bangga dan bertekad kuat. Ia tidak akan tunduk pada kaisar asing manapun, bahkan Kubilai Khan yang agung sekalipun. Jawabannya kepada utusan itu cepat dan tegas. Ia menolak mentah-mentah tuntutan Khan. Dalam tindakan pembangkangan terakhir, beberapa catatan mengklaim bahwa ia melukai wajah utusan itu. Sebuah penghinaan besar dalam budaya Mongol. Ini adalah pernyataan perang. Kertanegara telah melemparkan tantangan, dan Kubilai Khan yang tidak pernah mundur dari tantangan akan menerimanya. Kabar pembangkangan Raja Jawa sampai ke telinga Kubilai Khan seperti tamparan di wajahnya. Ia sangat marah. Beraninya raja pulau kecil ini menentangnya. Penguasa kerajaan terbesar yang pernah ada di dunia. Kubilai adalah orang yang bertindak. Ia tidak akan membiarkan penghinaan ini terjadi begitu saja. Ia segera mulai merencanakan ekspedisi pembalasan yang akan memberi pelajaran kepada orang Jawa yang tidak akan pernah mereka lupakan. Siapkan armada. Kita akan tunjukkan pada mereka kekuatan kekaisaran Mongol. Kubilai, seorang penakluk kawakan, tahu bahwa menyerang kerajaan pulau di seberang lautan bukanlah hal yang mudah. Ia membutuhkan armada kapal yang besar, puluhan ribu tentara, dan persediaan yang melimpah. Ini akan menjadi usaha besar, mimpi buruk logistik. Tapi Kubilai tidak gentar. Ia bertekad untuk menghancurkan raja yang lancang ini dan menambahkan Jawa ke dalam kerajaannya yang terus berkembang. Selama 3 tahun berikutnya, mesin perang Mongol bergerak, kapal-kapal dibangun, senjata ditempa, dan orang-orang direkrut. Kekaisaran Mongol sedang bersiap untuk melepaskan amarahnya pada kerajaan Singhasari yang tidak menaruh curiga. Tahun 1992, setelah bertahun-tahun persiapan, hari perhitungan telah tiba. Sebuah armada Mongol yang besar, berkekuatan 100 kapal, muncul di Cakrawala lepas pantai Jawa. Ini bukan hanya kapal perang. Mereka adalah benteng terapung, yang dipenuhi dengan ribuan prajurit yang tangguh. Kekaisaran Mongol telah tiba di Asia Tenggara, dan mereka datang bukan untuk bertamasya. Kita akan membuat Raja Jawa bertekuk lutut. Bersiaplah untuk mendarat. Yang memimpin pasukan tangguh ini adalah seorang jenderal Mongol kawakan, Ik Mise. Ia adalah pedang Kubilai Khan, yang bertugas untuk membuat Raja Jawa bertekuk lutut. Ukuran pasukan invasi saja pastilah merupakan pemandangan yang menakutkan bagi orang Jawa. Bangsa Mongol, yang dikenal karena kebrutalan dan kehebatan militer mereka, adalah kekuatan yang berbeda dari apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka akan menghadapi kekuatan penuh kekaisaran Mongol. Bagian 5. Singa-Singasari, pemberontakan Kertanegara. Aku tahu Bos Smonjan, Aku telah mendengar 10 tahun-tahun sebelumnya dengan bijak.
Mempersiapkan kerajaan Kluim untuk invasi yang tak berlan. Kiraj Vizes, Kertanegara membentengi ibu kotanya, melatih pasukannya, dan menggalang rakyatnya. Ia tahu peluangnya kecil, tetapi ia bertekad untuk memperjuangkan kemerdekaan kerajaannya. pasukan kita bukan lawan yang mudah. Kita terkenal dengan keganasan kita dalam pertempuran, penguasaan kita atas senjata tradisional Jawa, dan penggunaan gajah perang. Menghadapi bangsa Mongol secara langsung akan menjadi bunuh diri. Kertanegara harus menggunakan pengetahuannya tentang medan, kelicikannya, dan semangat juangnya untuk mengecoh para penjajah dan memanfaatkan kelemahan mereka. Panggung telah disiapkan untuk pertempuran para Titan, pertempuran yang akan menentukan nasib Jawa. Bagian 6. Pengkhianatan dari dalam, kudeta Jaya Katwang. Tetapi tepat ketika bangsa Mongol bersiap untuk menyerang, bencana melanda kerajaan Singhasari. Dari dalam barisan mereka sendiri, sebuah pemberontakan meletus, dipimpin oleh seorang pengikut kuat bernama Jaya Katwang. Ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi, tikaman dari belakang pada saat yang paling kritis. Jaya Katwang melihat peluang dalam invasi Mongol yang datang. Dengan pasukan Kertanegara yang teralihkan, ia melancarkan serangan di Megadata. Kerajaan itu benar. Kertanegara, yang dikhianati oleh salah satu anak buahnya sendiri, bertempur dengan gagah berani, tetapi akhirnya terbunuh dalam pertempuran. Kerajaan Singhasari, yang dulunya perkasa, kini hancur. Rajanya tewas, pasukannya tercerai-berai. Waktunya sangat tidak tepat. Bagian 7. Pangeran yang cerdik, taktik cerdik Raden Wijaya. Muncullah Raden Wijaya, menantu Kertanegara, dan orang yang ditakdirkan untuk menjadi pemain kunci dalam permainan perang dan pengkhianatan yang berisiko tinggi ini. Dengan kerajaan yang berantakan, Wijaya mendapati dirinya berada dalam posisi yang genting. Ia adalah seorang pemimpin tanpa kerajaan, seorang jenderal tanpa pasukan, menghadapi ancaman langsung dari pasukan invasi Mongol. Wijaya adalah ahli strategi yang cerdik, ahli dalam manuver politik. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan bangsa Mongol secara langsung. Ia membutuhkan sebuah rencana strategi yang cerdik untuk memanfaatkan ini untuk keuntungannya. Ia membuat keputusan yang berani. Beberapa orang mungkin mengatakan nekat. Ia menyerah kepada bangsa Mongol. Tapi ini bukanlah tindakan pengecut. Ini adalah pertaruhan yang diperhitungkan. Cara untuk mengulur waktu, untuk mengumpulkan kekuatan, dan untuk membalikkan keadaan baik pada penjajah Mongol maupun saingannya sendiri, si perampas kekuasaan Jaya Katwang. Bagian 8. Putaran nasib, bangsa Mongol terkecoh. Bangsa Mongol yang meyakini Raja Jawa telah mati dan kerajaan telah ditaklukkan dengan mudah menerima penyerahan Wijaya. Mereka mengizinkannya untuk kembali ke tanahnya, berpikir bahwa mereka telah secara efektif menetralisir perlawanan yang tersisa. Mereka telah masuk ke dalam perangkap Wijaya. Wijaya menggunakan kesempatan ini untuk membangun kembali basis kekuatannya. Ia menggalang para pengikutnya yang setia, menjalin aliansi baru, dan menunggu waktu yang tepat. Ia tahu bahwa bangsa Mongol adalah kekuatan yang tangguh, tetapi mereka juga jauh dari rumah, beroperasi di wilayah yang tidak mereka kenal. Ia akan menggunakan kepercayaan diri mereka yang berlebihan untuk melawan mereka. Ketika waktunya tepat, ia melancarkan serangan mendadak ke pasukan Jaya Katwang, membuat mereka benar-benar lengah. Dilemahkan oleh kudeta mereka, dan pertempuran berikutnya melawan bangsa Mongol, pasukan Jaya Katwang bukan tandingan pasukan Wijaya yang telah segar kembali. Jaya Katwang dikalahkan dan dibunuh. Pemerintahannya yang berumur pendek diakhiri dengan tiba-tiba. Wijaya telah membalaskan dendam ayah mertuanya dan merebut kembali tempatnya yang sah sebagai penguasa Jawa. Tetapi bangsa Mongol masih menjadi ancaman yang signifikan. Bagian 9. Warisan kemenangan, kemenangan Majapahit. Sekarang giliran bangsa Mongol yang lengah. Mereka telah ditipu, dimanfaatkan, dan dikalahkan oleh Pangeran Jawa yang cerdik. Pasukan mereka yang sudah kelelahan setelah bertahun-tahun berkampanye tidak dalam posisi untuk menghadapi pasukan Jawa yang telah pulih dan bertempur di kandang sendiri. Mereka telah ditarik ke dalam perangkap, dan Wijaya, dalang di balik semua ini, siap untuk melancarkan serangannya. Pasukan Wijaya mengganggu bangsa Mongol yang tidak menaruh curiga, menggunakan taktik gerilya untuk melemahkan mereka. Elemen kejutan adalah kuncinya. Bangsa Mongol yang terbiasa dengan medan perang terbuka tidak siap untuk jenis peperangan seperti ini.
Mereka mendapati diri mereka terjebak, jalur pasokan mereka menipis, dan moral mereka menurun. Menyadari posisi mereka yang genting, bangsa Mongol membuat keputusan sulit untuk mundur dari Jawa. Mereka berlayar, menjilati luka mereka, setelah menderita kekalahan yang memalukan di tangan orang-orang yang ingin mereka taklukkan. Wijaya telah mencapai hal yang mustahil. Ia tidak hanya membalaskan dendam ayah mertuanya dan merebut kembali kerajaannya, tetapi juga memberi pukulan telak kepada kekaisaran Mongol yang perkasa yang tidak akan mudah mereka lupakan.